dibuat takjub karena keindahan dan kemegahannya. Namun tahukah Anda bahwa terdapat bahaya yang mengintai jika gedung tersebut dibangun dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat? Tak dapat dipungkiri, keruntuhan sebuah gedung bisa jadi disebabkan oleh faktor alam, gempa, ataupun tanah longsor. Berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 tragedi gedung runtuh. 16 Mei 1968, sebuah gedung setinggi 22 lantai runtuh karena sebuah korek api. Hasil penyelidikan menyebutkan penyebab runtuhnya bangunan adalah karena adanya ledakan kompor gas di lantai 18. Seorang wanita bernama Ivy Haas awalnya hanya ingin membuat secangkir teh, namun percikan korek api menyebabkan terjadinya ledakan sebuah gas. Terdapat 260 orang dalam bangunan tersebut saat kejadian berlangsung. Namun terdapat 4 orang korban meninggal dan 17 orang lainnya menderita luka-luka. Gedung yang masa konstruksinya baru saja 5 hari selesai ini telah hancur dan runtuh hingga ke lantai dasar. It should not have caused the building's 36 pillars to give way. 15 Maret 1986, Hotel New World runtuh dalam waktu kurang dari 60 detik. Bangunan setinggi 6 lantai yang terdiri dari hotel, bank, dan sebuah klub malam semuanya hancur menjadi tumpukan batu dan logam bengkok, mengubur 50 orang di dalamnya. Hal tersebut merupakan bencana terburuk di Singapura setelah mengalami Perang Dunia II. Kejadian ini juga merupakan kegagalan konstruksi terburuk di negara tersebut. Untuk mengevakuasi dan meneliti sebab runtuhnya gedung, pemerintah setempat membentuk badan penyelamat dan tim insinyur. Dan hasil investigasi menyebutkan bahwa penyebab dari runtuhnya bangunan tersebut adalah karena terdapat kesalahan dari desain awal dari gedung tersebut. Akibatnya lambat laun struktur yang ada tidak kuat untuk menahan beban. A fatal mistake that means for the entire 15 years after its construction, the building was on the verge. At least 6 people have died and 30 more have been injured when a building collapsed in Bangladesh. Regu penyelamat Bangladesh menyatakan bahwa 8 orang diketahui meninggal dunia setelah pabrik semen yang konstruksinya belum rampung sepenuhnya tersebut roboh di kota Mongla. Sekitar 70 orang berada di bangunan tersebut ketika atap runtuh. Banyak buruh bangunan sedang mengerjakan atapnya ketika sebagian tiba-tiba runtuh. Koordinator tim penyelamat di Mongla, Nizamur Rahman, mengatakan sejauh ini 6 jenazah telah dievakuasi. 2 jenazah lagi pun telah ditemukan. Namun ia belum dapat memastikan jumlah pekerja yang masih hilang. Kompleks pabrik semen ini adalah milik yayasan militer. Namun pembangunannya dilakukan oleh salah satu perusahaan Tiongkok. Bangladesh mempunyai catatan buruk tentang keselamatan bangunan. Sebelumnya, pada 2013, kompleks Rana Plaza di Dhaka ambruk dan menewaskan 1.130 orang. Sebagian besar korban bekerja di pabrik garmen. Peristiwa di ibu kota Bangladesh tersebut merupakan salah satu kecelakaan industri terburuk di dunia. Security camera video captured the moment the building came down. Emergency officials say more than 130 survivors have been rescued since the church guest house collapsed on September. Sebuah gedung dilaporkan runtuh di Lagos, Nigeria, 12 September 2014. Bangunan di kompleks milik Synagogue Church of All Nations yang dipimpin oleh TB Yosua runtuh ketika menambah 3 tingkat lagi yang awalnya 2 tingkat di lingkungan Lagos, Ikotun, Nigeria. Akibat insiden hebat tersebut, jumlah korban tewas berjumlah 115 orang. Menteri Afrika Selatan Jeff Radebe mendesak pemerintah Nigeria untuk menyelidiki tragedi tersebut. Menteri Kepresidenan Radebe pun mengatakan 84 warga Afrika Selatan yang sebagian pengunjung kelompok gereja tersebut meninggal dalam runtuhnya sayap dari gereja Pantai Costa populer di Lagos tersebut. Wisma tamu itu sedang dibangun di Lagos dan merupakan salah satu wisma pendeta Kristen evangelis yang paling terkenal di Nigeria. Lebih dari 100 orang terluka ketika bangunan runtuh. Diketahui bahwa lantai bawah bangunan telah beroperasi sebagai wisma tamu. Saat evakuasi
aksi tersebut berlangsung, pencarian korban tidak hanya dilakukan tim SAR, namun sejumlah anggota gereja pun ikut dalam operasi ini. Pejabat gereja langsung meminta maaf kepada keluarga korban dan menyatakan turut berbelasungkawa yang mendalam terhadap kejadian ini. Security camera video captured the moment the building came down. Emergency officials say more than 130 survivors have been rescued since the church guest house collapsed on September 12th. But it's unclear how many others may still be there. This is just absolutely dreadful. 4 people are confirmed dead. Officials say though as many as Jumlah korban runtuhnya gedung setinggi 12 lantai di Tanzania Jumat 29 Maret 2013 sejumlah 34 orang. Petugas penyelamat telah selesai membersihkan hampir seluruh puing-puing yang berserakan di sana dan berhasil menjangkau area basement. Pada saat gedung roboh, banyak para pekerja konstruksi dan anak-anak yang sedang berada di lokasi. Presiden Tanzania, Jakaya Kikwete, yang mengunjungi lokasi kejadian pada hari Jumat, langsung memerintahkan pejabat berwenang untuk mengambil langkah cepat untuk mengatasi robohnya gedung itu. Kepolisian setempat telah menahan 4 orang yang diduga memiliki kaitan dengan kecelakaan tersebut. Perkembangan ekonomi Tanzania yang tengah melesat saat itu berdampak pada banyaknya pembangunan gedung bertingkat di beberapa kota di Tanzania selama beberapa tahun terakhir. Namun membanjiri proyek pembangunan gedung tidak diiringi dengan standar keselamatan dalam pembangunan gedung dan para pekerja yang berada di sana sehingga menyebabkan terjadinya tragedi gedung yang runtuh. And raise quality of life through improvement of North Korea called it an unimaginable accident after an unfinished 23-story apartment building. Pejabat Korea Utara menyampaikan permintaan maaf kepada publiknya, satu hal yang jarang terjadi, menyusul runtuhnya sebuah gedung apartemen yang sedang dibangun di Pyongyang yang menurut pejabat Korea Selatan diduga telah menyebabkan korban tewas hingga ratusan orang. Informasi runtuhnya gedung tersebut disampaikan oleh kantor berita pusat Korea Utara KCNA, namun tidak memberikan jumlah pasti korban yang tewas. Kecelakaan tersebut dinilai sangat serius sehingga membuat marah pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Jong-un. Diduga penyebab terjadinya kecelakaan karena pembangunan apartemen yang tidak dilakukan dengan baik serta para pejabat yang mengawasi dan mengendalikan pembangunan yang tidak menjalankan tugasnya tanpa rasa tanggung jawab. Gedung apartemen berlantai 23 yang runtuh itu diduga telah dihuni oleh 92 keluarga. Diduga korban mencapai ratusan orang karena satu keluarga di Korea Utara biasanya terdiri dari 4 orang. Namun belum jelas apakah semua penghuni ada di tempat saat musibah itu terjadi. People to move in before construction officially ends and said the final death toll was likely to be Runtuhnya bangunan seperti ini sering terjadi di Sao Paulo, Brazil. Sebuah bangunan komersial di pinggiran kota Sao Paulo tersebut runtuh dan menewaskan sedikitnya 7 orang dan puluhan lainnya terluka. Seorang juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan sekitar 26 orang telah diselamatkan dalam kejadian ini. Media setempat mengatakan bahwa bangunan 2 lantai tersebut sedang berada dalam tahap konstruksi. Penyebab keruntuhan sejauh ini belum diketahui. Para pejabat mengatakan sekitar 35 orang berada di dalam gedung ketika kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 8:35 waktu setempat. Kejadian runtuhnya bangunan seperti ini kerap terjadi di Sao Paulo yang merupakan kota terbesar di Brazil. Runtuhnya bangunan terutama dipengaruhi oleh struktur bangunan dan pemeliharaan yang buruk serta terjadi saat dalam tahap pengerjaan. Pemirsa, itulah ke-7 tragedi gedung runtuh versi On The Spot. Penyakit meningitis merenggut nyawa salah satu komedian tanah air. Seperti apakah ganasnya penyakit menular ini? Tetap di On The Spot.